baca, kita persiapkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kita perhatikan ini sebagai ayat yang pertama yang akan kita baca. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat yang 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang perjamuan kudus, ya, supaya kita semua lebih mengerti. Pagi hari ini saya percaya setiap kita yang hadir rindu dan haus akan mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun saudara berada, pagi hari ini saya juga mau berbicara tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Itu perjamuan kudus, saudara ya. Walau sudah melakukan perjamuan kudus dalam ibadah di setiap ibadah kita, ada kemungkinan jemaat atau pelayan Tuhan ya masih kurang memahami makna daripada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah sakramen, saudara. Ya, sekali lagi saya ingatkan, perjamuan kudus adalah sakramen. Nah, apa itu sakramen perjamuan kudus? Sakramen perjamuan kudus adalah tanda yang kudus yang ditentukan oleh Tuhan untuk menyatakan, meneguhkan, ya, keinginan Tuhan untuk setiap saudara dan saya di dalam satu ibadah yang kita namakan sebagai ibadah perjamuan kudus. Pagi hari ini atau hari ini saya percaya kita semua akan belajar dan mau lebih dalam lagi untuk mengerti di dalam perjamuan kudus. Nah, di dalam gereja kita ada dua hal yang harus kita ketahui tentang sakramen, saudara. Sakramen yang kita percayai dan kita lakukan di dalam gereja kita ada dua. Yang pertama adalah sakramen baptisan air. Kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 19, ya, akan saya bacakan saudara supaya kita tahu ini sakramen yang pertama. Saya mau bacakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama apa, saudara? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sakramen, saudara, ketika kita melakukannya. Dan yang kedua ada yang namanya sakramen perjamuan kudus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini yang kedua, saudara. Jadi sakramen yang pertama adalah sakramen perjamuan, sakramen baptisan air. Dan yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Ingat saudara ya, dua sakramen ini saya mau garis bawahi, Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki. Dua sakramen ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada setiap kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, dua sakramen ini adalah sakramen yang kita ambil di dalam Alkitab dan yang menjadi dasar buat gereja kita. Percaya bahwa dua sakramen inilah yang kita lakukan di dalam hidup kita percaya kepada Tuhan.
sakramen perjamuan kudus. Pagi hari ini saya mau berbicara, saudara ya. Berbicara perjamuan kudus sebetulnya juga berbicara tentang makanan, saudara. Karena dikatakan perjamuan, ya. Berbicara tentang makanan. Saya mau ulas terus, saudara, supaya nanti pelan-pelan saya minta saudara bisa mengerti, supaya kita tidak gagal paham lagi tentang perjamuan kudus, saudara ya. Jadi perjamuan kudus itu berbicara tentang perjamuan, yang artinya apa? Kita bersama-sama makan, ya. Tetapi bukan seperti makanan yang saudara makan sehari-hari. Bukan makanan secara fisik, saudara. Bukan makanan yang kita bicarakan pagi hari ini, bukan masalah makanan yang sehari-hari saudara makan. Tetapi makanan yang saya maksudkan pagi hari ini adalah makanan yang memberikan kehidupan. Jadi perjamuan kudus itu adalah merupakan sakramen atau perjamuan di mana kita bersama-sama makan yang namanya makanan yang memberikan kehidupan. Makanan yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Kita buka di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Nah, kita mau masuk lebih dalam lagi, saudara ya. Saya berdoa pelan-pelan kita bisa memahami tentang perjamuan kudus. Matius 4 ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, ini dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan ada tertulis. Berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan firman ini, mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Itu Tuhan Yesus mengutip, saudara. Tuhan Yesus mengambil dari ayat sebelumnya. Nah, saudara, ayat yang mana yang diambil oleh Tuhan Yesus? Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan 8 ayat yang ketiga. Kita lihat, saudara ya, kita lihat. Ini bercerita tentang Paskah, ya, Paskah sebelum ada kelahiran Yesus. Kita lihat kutipan yang dibacakan oleh Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Nah, saudara perhatikan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa sesungguhnya, ya, manusia itu bukan hidup cuma dari roti saja, tetapi sesungguhnya manusia itu bisa hidup karena firman Tuhan. Ya, sebetulnya kan itu, saudara ya. Ini yang harus kita tahu, saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, saudara, untuk hidup ini bukan cuma makan roti. Nah, Tuhan Yesus kan mengatakan itu. Kamu itu hidup bukan cuma untuk makan roti saja, tetapi sesungguhnya yang membuat kamu hidup adalah roti hidup, yaitu firman Tuhan. Ini yang harus kita tahu, saudara. Firman Tuhan inilah yang membuat setiap kita ini mempunyai hidup. Jadi sesungguhnya setiap kita ini perlu makanan yang sifatnya rohani. Setiap kita ini perlu makanan yang sifatnya rohani, saudara. Kita tidak melulu makan jasmani, makan terus jasmani, tapi rohani kita biarkan. Nah, perjamuan kudus mengingatkan kepada setiap kita, ketika kita makan, sebetulnya kita memakan satu makanan yang membuat kita hidup. Berarti kita makan makanan kehidupan. Ya, kan gitu, saudara ya. Kita semua ini adalah orang-orang yang membutuhkan kehidupan. Nah, saudara, kalau saudara berkata kepada saya, ya, mungkin saudara ada berkata, bisa ngomong kepada saya begini, Pak, saya melihat orang itu yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak pernah mendengar firman Tuhan, tetap hidup itu. Nah, kan gitu ya.
Bahkan saudara melihat orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, saya gak katakan sebagai orang percaya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah mendengar atau mungkin tidak pernah membaca firman, tetapi mereka tetap hidup tuh. Saudara kan sering lihat itu ya. Ada Kristennya cuma hari-hari tertentu aja dia mau datang mendengarkan firman. Hari-hari tertentu aja dia mau datang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetap hidup itu Pak. Nah, firman Tuhan kan mengatakan kita tidak bisa hidup kalau tanpa firman. Nah, saya katakan dengan jujur kepada saudara, sesungguhnya orang yang seperti ini sebetulnya saya katakan adalah orang-orang yang sudah punya tanda-tanda kematian. Nah, saya katakan dengan tegas kepada saudara, orang yang tidak pernah mendengar firman, orang yang tidak pernah makan firman, sesungguhnya dia punya kerohanian akan menjadi mati. Orang yang mati pasti adalah orang-orang yang ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu pasti ada, ya. Dalam jiwa mereka pasti ada tanda-tanda yang menjerumus ke dalam kematian. Nah, saudara mungkin bertanya, loh Pak kok ngomong begitu Pak? Ya, saya katakan saya ngomong ini berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas di dalam Matius 4 ayat keempat mengatakan, manusia itu hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman Tuhan. Dan saya katakan manusia tidak bisa menyangkal firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan sebagai roti hidup, sebagai makanan yang menguatkan kita. Perjamuan kudus, kita bersama-sama makan yang namanya roti kehidupan. Ini membuat saudara-saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang sehat, pribadi-pribadi yang kuat kerohanian kita. Ini yang harus kita ingat saudara. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu kepada saudara, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita lihat saudara di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-50 sampai 51. Ini ayatnya agak banyak saudara. Saya berharap kita semua bisa mengerti tentang perjamuan kudus ya, supaya tidak salah tafsir lagi. Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Saudara lihat ini. Ini luar biasa ayat ini saudara ya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat yang 51 saudara. Kita lihat. Akulah roti hidup. Nah, ini Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Yang telah turun dari surga. Allah kita adalah Allah yang turun dari surga. Dia datang kepada saudara. Dia yang punya surga. Oleh sebab itu dia turun dari surga. Ya, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk apa saudara? Hidup dunia. Nah, saudara bayangkan, ini adalah sesuatu yang merupakan luar biasa kita terima daripada Tuhan. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya sebagai perjamuan untuk setiap kita, yang membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang hidup dan dewasa, melalui segala sesuatu dengan kekuatan dikatakan akan memperoleh kehidupan di dalam setiap kita ketika kita makan yang namanya roti, yaitu tubuh dan darah Yesus. Ini sesuatu yang harus kita tahu dan kita mengerti saudara. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup buat setiap kita. Sudah ditegaskan di dalam ayat ini. Sekarang kita tahu bahwa memang hidup di zaman sekarang ini saudara adalah hidup di mana kita sudah melihat bagaimana tanda-tanda dari perjanjian lama yang sudah ditulis
sudah disingkapkan buat setiap kita. Sebab perjanjian lama itu adalah merupakan gambaran di mana kita harus tahu bahwa ada pengorbanan yang harus kita lakukan ketika kita mau istilahnya mengaku dosa kita. Ada darah yang harus dicurahkan, ada darah yang harus dikorbankan. Ini perjanjian lama, saudara. Kita lihat, saudara. Kita lihat di dalam Keluaran. Kalau saudara baca ya, saudara baca aja di rumah. Karena panjang ayatnya ini sebetulnya. Di Keluaran 12, ayat yang pertama sampai 28, nanti saudara baca di rumah. Ini bercerita tentang Hari Raya Paskah. Sebetulnya, Hari Raya Paskah ini adalah merupakan gambaran daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus buat setiap saudara-saudara dan saya. Ini adalah sesuatu yang kita tahu, saudara. Gambaran perjamuan kudus di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 12 ayat yang pertama 28. Ya. Oleh sebab itu saya mau masuk lebih dalam lagi sekarang, saudara. Saya mau masuk lebih dalam lagi. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 supaya kita bisa lebih mengerti, saudara ya. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Nah, saudara lihat, saudara perhatian. Ini benar-benar saya mau, ini pelajaran sebetulnya. Saya katakan kepada saudara, ini penting buat dasar saudara untuk bisa mengerti tentang perjamuan kudus. Supaya kita bisa lebih mantap lagi, supaya kita memperbaiki mungkin apa yang mungkin sudah kita lakukan dahulu-dahulu. Dan hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan memperbarui apa pengertian tentang perjamuan kudus menurut Alkitab. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini saya mau jelaskan kepada saudara. Banyak orang Kristen mungkin saudara yang keliru dalam mentafsirkan ayat ini. Banyak orang Kristen yang salah di dalam mentafsirkan ayat ini. Mereka beranggapan kalau orang yang berdosa, kalau orang yang punya dosa, itu orang yang tidak layak menerima tubuh dan darah Yesus. Jadi membuat mereka merasa aku ini pribadi yang tidak layak menerima tubuh dan darah Yesus. Ketika aku tidak layak menerima tubuh dan darah Yesus, wes aku tidak mau perjamuan kudus. Ini salah, ini anggapan yang salah, saudara. Dan saya mau jelaskan lebih dalam lagi, saudara. Ini anggapan yang keliru ketika menganggap aku ini berdosa, aku ini manusia yang berdosa, nggak layak aku. Karena perjamuan kudus itu kan adalah meneguhkan persekutuan kita di dalam satu tubuh antara Tuhan dengan kita, antara sesama saudara-saudara dan saya. Jadi ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ketika kita merasa aku manusia yang berdosa, aku tidak layak. Nah, ini anggapan yang keliru, saudara. Ayat ini mengatakan sebetulnya barang siapa dengan cara yang tidak layak. Nah, saudara perhatikan, sebetulnya bukan manusianya yang tidak layak, tetapi apa, saudara? Caranya yang tidak layak. Caranya yang tidak layak. Banyak orang Kristen yang ditakut-takuti akhirnya. Jangan perjamuan kudus, kamu hidupmu tidak layak, Mas ya. Nanti bukan berkat yang kamu terima, tapi kutuk yang kamu terima. Ini salah, saudara. Ini salah. Nanti saya mau kita lebih mengerti dan akhirnya kita bisa tahu, oh, yang dimaksud ayat ini sebetulnya seperti ini. Jadi caranya sebetulnya yang salah. Caranya ketika kita minum dan makan daripada cawan dan makan daripada tubuh daripada Tuhan, ini yang salah. Ya, ini yang salah. Perjamuan kudus itu sangat sakral dan kudus, memang, saudara.
Sehingga saya seringkali mengatakan, ayo persiapan ya, besok minggu depan perjamuan kudus. Kita persiapan perjamuan kudus. Kita persiapan supaya saya mau setiap kita ini tidak mempunyai pribadi-pribadi yang salah. Tidak layak itu adalah tidak layak caranya, saudara. Kita lihat sekarang di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 12, ya, kita cuplik ayatnya di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-11. Keluaran 12 ayat 7 dan sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Jadi di tiang pintu itu harus diberikan darah dari domba yang dikorbankan. Ya. Di ambangnya, di atas ambangnya juga harus diolesi darah. Nah, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-8, saudara. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Ini peraturan-peraturan pada waktu Hari Raya Paskah. Pada waktu korban sembelihan diberikan kepada Tuhan sebagai simbol di mana umat Israel melakukan yang namanya mohon ampun kepada Tuhan, penghapusan dosa. Ya, Hari Raya Paskah dikatakan bahwa dan yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat ke-9, saudara. Kita lihat. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ini cara yang Tuhan ajarkan pada waktu itu. Jadi sekali lagi, caranya ini yang penting, saudara. Darah dioleskan atau dipercikan di dalam tiang pintu. Di atasnya dipercikan, dioleskan darah. Ketika melihat ada darah, maka malaikat maut itu tidak datang, tidak mengambil ya nyawa dari penghuni rumah, anak sulung dari penghuni rumah yang dituju. Sebagai pengorbanan, ya. Dan yang kedua, dagingnya itu juga dipanggang. Ini cara saudara. Nah, sekarang kita lihat cara yang harus dilakukan ketika perjamuan kudus. Apa yang harus kita lakukan ketika perjamuan kudus? Ternyata firman Tuhan mengatakan ketika kita makan dan minum harus dengan iman. Ini caranya, saudara, saya kasih tahu. Ternyata makan perjamuan kudus itu tidak sembarangan kita makan. Asal kita makan. Ada perjamuan kudus, makan. Tanpa iman, saya katakan. Sebetulnya kalau menurut firman Tuhan, saudara melakukan yang namanya kesalahan. Saudara melakukan cara yang tidak layak. Nah, oleh sebab itu saya akan sering katakan, ketika kita mau makan dan minum tubuh Yesus, saya selalu mengingatkan kepada saudara, ingat, ini tubuh dan darah Yesus. Ketika tubuh dan darah Yesus saudara angkat, ketika tubuh Yesus saudara angkat, saudara harus adakan pemberesan di hadapan Tuhan. Karena ini kita tahu dengan iman ini adalah tubuh Yesus yang sudah tercapek-capek di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Ketika saudara punya dosa sudah ditebus oleh Tuhan, tapi saudara tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya cara tidak benar, cara yang salah. Makanya ketika kita mengangkat tubuh Yesus, kita percaya dengan iman, ini tubuhmu Tuhan, tubuhmu yang akan aku makan sebagai bukti persekutuan aku dengan engkau. Tetapi sebelum aku makan Tuhan, aku mau engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahanku. Ini darahku, ini darahmu Tuhan. Ketika kita mengangkat cawan, ini darahmu Tuhan. Darahmu yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosaku, untuk memberikan kesembuhan kepadaku. Ini caranya, saudara. Makanya setiap kali kita angkat cawan ke atas tinggi-tinggi, saya katakan, ayo kita katakan kepada Tuhan apa yang menjadi keluhan saudara.
mungkin saat ini sedang merasakan sakit, sedang merasakan beban, sedang merasakan apa? Angkat tinggi-tinggi, katakan, Tuhan, ini darahmu. Aku percaya segala sesuatu sudah lunas Engkau bayar di atas kayu salib. Ini perjamuan kudus. Maka ketika kita dengan iman percaya seperti itu cara kita benar. Dan cara kita benar kita tahu, ketika kita sudah mengangkat cawan, ketika kita sudah mengangkat roti dengan cara yang benar, maka berkat perjamuan kudus itu akan saudara terima. Berkat perjamuan kudus itu akan saudara terima. Makanya ketika kita tahu seperti itu, saudara lihat, banyak ya saudara, gereja-gereja mungkin akhirnya anggur dan roti perjamuan, orang sembarangan, ayo makan roti, makan minum anggur perjamuan kudus, kamu pasti sembuh. Saya katakan itu salah saudara. Dia tidak melakukannya dengan iman. Dia tidak melakukan dengan iman. Dan iman itu karena percaya, karena mendengar. Iman itu mendengarkan apa? Firman Tuhan. Jadi kadang saya ada beberapa memang saudara saya datangi, saya ajak perjamuan kudus. Tapi ketika saya ajak perjamuan kudus, saya pasti kasih firman dulu. Saya berikan firman, saya berikan pengertian. Ini firman. Ketika sudah ada firman, berarti imannya akan timbul. Ketika imannya timbul, maka berkat perjamuan kudus akan bisa diterima. Ada beberapa yang salah, seperti tadi saya katakan. Akhirnya perjamuan kudus dibuat seperti jampi-jampi, saudara. Makanan, minuman, ini perjamuan kudus. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh. Nah, cara-cara ini adalah cara-cara yang tidak layak. Karena perjamuan kudus adalah sakramen. Sakramen yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Nah sekarang saudara, ayo saudara perhatikan bagaimana dengan cara orang-orang ketika kita perjamuan kudus, ketika kita ada, kepingin memberikan kepada anak kita mungkin. Hari ini saya mau katakan dengan kasih Tuhan, jangan dikasih. Karena mereka masih belum mengerti sebetulnya. Kenapa saudara? Ketika saudara memberikan roti dan anggur kepada anak kita, mungkin supaya anak kita tidak rewel, sudah makanan roti dan anggur, sebetulnya kita juga ikut menyepelekan perjamuan kudus. Secara tidak langsung kita juga merasakan, alah mau roti dan anggur ini minum, wes aku tak minum dewe. Hati-hati saudara. Jadi sekarang sudah mengerti anak-anak. Kecuali kalau setelah selesai perjamuan kudus mau makan silakan. Tapi ketika ada sakramen, ketika kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus, dengan kasih Tuhan saya katakan, anak-anak jangan dikasih. Yang belum mengerti, belum paham, belum mengerti makna dari perjamuan kudus, karena itu merupakan sakramen. Sakramen yang kudus, yang harus kita tahu. Karena di dalamnya itu mengandung begitu banyak hal yang harus kita tahu dan mengerti. Banyak mujizat, banyak kehidupan yang membuat kita hidup. Tetapi juga ada hukuman yang harus kita tahu. Oleh sebab itu saya mau setiap kita di tempat ini supaya bisa lebih mengerti lagi bahwa roti dan anggur pada waktu sakramen perjamuan kudus adalah kudus di hadapan Tuhan. Dan ini kita makan dan minum dalam satu sakramen yang membuat setiap kita punya kehidupan, yang membuat setiap kita punya satu hal yang akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkat-berkat perjamuan kudus itu akan ada di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 53 dan 54. Ya, supaya kita lebih tahu saudara ya, kita bisa lebih mengerti. Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
maka kamu tidak mempunyai hidup di dalammu. Ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Perjamuan kudus itu penting buat kita. Ketika kita tahu maknanya perjamuan kudus, maka kita akan memperoleh kehidupan. Kehidupan itu bukan cuma sekarang, saudara. Tuhan kasih tahu kehidupan itu akan kehidupan yang kekal. Dan suatu saat ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan katakan ketika kita sudah minum dan darah Yesus, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini harus kita tahu. Kita akan mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Jadi saya sekali lagi mengingatkan kepada setiap saudara, sikap kita ketika kita melakukan perjamuan kudus harus kita benar-benar persiapkan dengan baik. Sikap kita harus benar-benar kita persiapkan dengan baik, bukan asal-asalan. Sebab di dalam sakramen yang kita lakukan sebentar adalah satu sakramen yang kudus, yang sangat-sangat memberkati kita, yang sangat-sangat membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang dapat hidup saat ini dan akan depan. Oleh sebab itu saya mau setiap kita pagi hari ini bisa lebih mengerti, tidak sembarangan lagi di dalam makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita mau terus bertumbuh, saudara. Kita mau terus lebih mengerti bahwa memang di dalam tubuh dan darah Yesus ini ada kehidupan buat kita. Ada kehidupan. Oleh sebab itu ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, apa yang menjadi persoalan masalah saudara, selesaikan di hadapan Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Artinya kita mau benar-benar menaruh semuanya, berkat-berkat perjamuan kudus, berkat-berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tubuhnya diberikan buat kita supaya kita beroleh keselamatan. Darahnya dicurahkan buat setiap kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, ketika saudara benar-benar mengimani bahwa tubuh dan darah yang saudara angkat dan saudara akan makan bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini akan menjadi satu sakramen yang membuat saudara-saudara mempunyai kehidupan. Mungkin usaha kita saat ini butuh yang namanya kehidupan. Apapun kita imani, sakit penyakit kita imani, ketika kita angkat darah Yesus, darah yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang menyembuhkan kita, darah yang membuat setiap kita ini menjadi orang-orang yang sehat. Maka ketika kita imani, saya percaya berkat perjamuan kudus itu akan saudara terima. Saya harap saudara bisa mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Ini adalah dasar kekristenan kita, saudara. Jadi bukan sekedar kita sekarang cuma mengerti, oh perjamuan kudus, apa perjamuan kudus? Apa perjamuan kudus itu? Habis makan dan minum ya cuma biasa-biasa saja tuh. Itu karena saudara tidak imani. Tapi kalau saudara imani, semuanya sudah lunas, saudara, untuk kita. Kita ini pribadi-pribadi yang sungguh sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kita ini pribadi-pribadi yang sungguh sangat disayangi oleh Tuhan. Kita ini pribadi-pribadi yang ada di dalam hatinya Tuhan khusus, saya katakan, saudara. Malaikat aja nggak seperti kita, saudara. Saudara sudah tahu buktinya, saudara. Iblis itu dulu dari malaikat. Bahkan dia memimpin pujian. Tapi ketika dia berdosa kepada Tuhan, tidak ada pengampunan buat dia. Tapi saudara-saudara ini, saya ini pribadi-pribadi yang luar biasa. Berapa kali coba saudara berdosa kepada Tuhan? Berapa kali saudara hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tapi saya katakan Tuhan masih mau menerima saudara.
Tuhan menerima saudara bahkan dengan tangan yang terbuka, dengan tangan yang berlubang paku. Dia rela dari surga datang ke dunia untuk saudara dan saya. Kalau saudara sebagai seorang bapak mengasihi anak-anak saudara, anak-anak yang salah tetap pasti akan didatangi, diampuni saudara. Apalagi Bapa kita di surga. Oleh sebab itu perjamuan kudus ini adalah sakramen. Dua hal yang ada di dalam gereja kita: sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Pagi hari ini saya singgung masalah sakramen perjamuan kudus. Kita akan lebih mengerti, kita akan tahu bahwa ternyata sakramen perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan, sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Sakramen yang dikehendaki Tuhan, yang membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang akan terus hidup, punya kehidupan. Jadi ayo pagi hari ini yang sudah merasa mungkin sedang mati rohani, ayo kita bangkitkan kembali. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita dengan iman, dengan yakin dan percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus, kudus, dan akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup. Hidup bukan cuma makan roti, tapi hidup karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini, pendengar firman Tuhan ini adalah kehidupan buat setiap kita, sehingga kita bisa lebih lagi dikenyangkan kerohanian kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan dengan jelas, dan saya harap buat setiap saudara bisa lebih mengerti bahwa perjamuan kudus itu penting buat kita. Perjamuan kudus itu sangat-sangat kita perlukan, asal kita tahu maknanya, asal kita sudah mengerti bahwa kita tahu ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kita yakini dengan iman dan percaya, kita akan memakan tubuh dan darah Yesus menjadi satu persekutuan yang meneguhkan antara Tuhan dengan kita dan saudara satu dengan yang lain, menjadi satu ikatan yang kudus, di mana Tuhan sendiri sebagai kepalanya, dan kita adalah anggota tubuhnya, menjadi satu kesatuan yang akan hidup dan akan terus memuliakan Bapa di surga. Saudara bisa mengerti firman Tuhan pagi hari ini? Perjamuan kudus penting buat kita, ya. Jadi sekali lagi, perjamuan kudus jangan dibuat main-main lagi, karena di dalam perjamuan kudus ada kehidupan. Di dalam perjamuan kudus ada masa depan kita, karena kita akan dibangkitkan kembali ketika kita sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tetapi di dalam perjamuan kudus juga ada kutuk ketika kita tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Kita menyepelekan tubuh dan darah Yesus. Itu juga ada kutuk. Oleh sebab itu saya tidak mau saudara, setiap kita tidak menerima berkat perjamuan kudus. Kita akan sama-sama pagi hari ini, dan kita mau kita menjadi pribadi-pribadi yang akan terus bertumbuh dan dikenyangkan melalui firman Tuhan. Semakin mengerti, semakin tahu bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu yang sangat saudara butuhkan, sangat penting, dan itu saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu perjamuan kudus kita harus persiapkan. Saya senang hari ini kita semua sangat menghormati dari sikap kita. Menghormati itu kelihatan dari sikap kita semua, ya. Saya sendiri pun juga seperti itu, menghormati supaya kita ini bisa menerima berkat perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya tutup, dan saya mau setiap saudara bisa lebih mengerti lagi, karena perjamuan kudus yang ada di depan kita, sebentar kita akan sama-sama melakukannya, yaitu sakramen perjamuan kudus.